Oke, jadi sekarang kita coba bahas yang chapter 9. Ini ada telat juga karena kemarin banyak UTS. Oke, chapter 9 ini kita bahas ada analisis teknik. Jadi kalau misalnya kita cari draw coklat kali ya, lucu. Kalau kemarin kita ada present word gitu, terus ada annual word gitu kan. Nah, sekarang kita ada analisis teknik gitu. Jadi kita sebenarnya kayak waktu itu gue udah pernah bilang sebenarnya di video-video sebelumnya, kalau sebenarnya kita sebenarnya nggak bisa gini satu cash flow gini bla 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 saya satu cash flow gini. Kalau present worth kita kan ninjaunya di sini, kalau annual worth kita ninjaunya di tiap tahun gitu kan. Sebenarnya kita bisa aja ninjau di sini future worth boleh aja gitu, cuma dari kemarin kayak belum kepake gitu. Oke, jadi kita coba kita lihat ke bawah ya. Oke, chapter outline-nya ya itu tadi yang gue bilang ada future words. Jadi kita lihat kan kalau future worth itu berarti bisa cash flow diagramnya kayak gini, berarti future worth itu yang paling belakang gitu. Kita lihat dari present worth sampai annualnya semua berapa future worth-nya gitu. Itu guys besarnya gitu. Kalau misalnya benefit cost ratio, ya udah namanya benefit cost ratio berarti kan B per C ya gitu. Ya B per C ini berarti kita lihat gitu, kalau misalnya dia di mana-mana harusnya B per C itu di atas 1% gitu. Kalau di bawah 1% ya rugi lah Pak gitu. Di atas 1%, di atas 1 gitu. Ya kalau misalnya benefit sama cost gedean cost ya rugi gitu. Tapi nanti kita lihat lagi di bawah gitu. Nanti pakai incremental juga, gitu-gitulah. Terus kemudian payback period gitu. Payback period nih istilahnya ya namanya aja payback period gitu. Berarti berapa? Ini kan berarti period waktu. Payback itu berarti apa namanya kembali. Ya, misalnya lo invest berapa, pendapatan lo berapa gitu. Nanti dari pendapatan lo tadi berapa lama gitu bakal ngebalikin modal lo yang awal. Kira-kira gitu. Sensitivity, break even, and what if gitu. Jadi ini istilahnya break even ini sebenarnya salah satu dari sensitivity juga sih gitu. Kalau sensitivity secara general gue juga agak bingung jelasinnya sebenarnya gitu. Tapi kalau break even ini misalnya ya udah di satu titik nih, titik impas gitu. Misalnya kalau misalnya gimana ya? Jangan ya. Misalnya lo punya proyek gitu yang salah satunya itu misalnya gimana ya? Bisa berjalan, aduh bingung juga gue. Break even tuh gimana? Pokoknya intinya adalah titik impas, nanti lihat di bawah aja deh. Kalau what if tuh misalnya gini, kita kan pakai yang atas ya, sorry. Pakai si cash flow ini tadi, nah, ini kan kebanyakan sebenarnya kita adalah pakai perkiraan gitu. Maksudnya bisa aja nanti tiba-tiba annual cost kita bertambah atau berkurang gitu kan, sesuai dengan misalnya harga cost di pasaran gitu. Misalnya kita costnya butuh barang apa ya misalnya minyak atau air segala macam, bisa aja kan nanti nambah gitu. Dan itu nggak sesuai sama bunga yang di awal gitu. Nah nanti kita lihat gitu. What if itu. Oke, ini skip. Oke, future world analysis. Alternative are compared in terms of future world at a given point of time in the future. Jadi kayak tadi, kayak cash flow diagram. Misalnya nih ke bawah invest gitu. Terus nanti dapat duit, dapat duit, dapat duit, dapat duit, dapat duit. Nah, nanti kita lihat di sini future worth-nya berapa gitu. Ini FW. Bedanya apa ya, kalau present worth kita ngeliatnya di sini gitu. Annual berarti ngeliatnya di sini. Ini annual worth gitu. Ya, uniform annual worth lah. Equivalent kayak EUAW gitu. Jadi kalau future worth itu kita ngeliatnya di belakang. Nah, mungkin pertanyaannya adalah gini. Segini kan kita punya present worth gitu. Kita punya equivalent uniform annual worth gitu. Jadi nah, pertanyaannya future worth ini pakainya buat apa gitu? Kalau present worth kan gampang ya, kita mau lihat nih di saat ini berapa nilai kita pengeluarannya gitu. Pengeluaran, pendapatan semua kita balikin ke tahun ke nol gitu, ke tahun saat ini. Jadi kita lihat, oh berarti yang present worth paling tinggi yang dipilih. Terus kemudian kalau EUAW berarti sama yang paling tinggi yang dipilih gitu. Atau kalau kita ngitungnya cuma EUAC gitu kan, yang paling rendah gitu yang dipilih kalau EUAC kan. Maksudnya kelihatan gitu. Dan kalau misalnya ini kan berarti berguna kalau misalnya kita nggak bisa bikin ke present gitu bentuknya, harus misalnya bentuknya annual ya, lebih berguna. Nah ini gunanya apa future worth? Nah future worth ini gunanya ya kita memprediksi sesuatu yang apa istilahnya, sebenarnya present worth juga memprediksi yang di future sih, cuma ini lebih tepatnya ya balik lagi gitu. Misalnya nilai present ini ya harus di futurein gitu. Kayak apa ya? Sumpah gue bingung juga contohnya.
Apa ya? Jadi coba kita lihat di bawah dulu. Oke, future worth calculation. How much could one accumulate by age 65 if 35 is saved each week from age 20 gitu. Oke, ya udah berarti ini sebenarnya contohnya benar-benar. The saving account pays 5% interest compounded semi-annually gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat ya, ini kan berarti oke. Bentar. Age 65 if 35 is saved each week. Oke. Berarti kalau misalnya dibilang dia adalah semi-annual, ini kan adalah 26 minggu ya. Kan 1 tahun 1 tahun 52 minggu gitu. Jadi semi-annual savingnya 35 setiap minggu kali 26 gitu. Berarti semi-annualnya 910. Nah, future worth ini digunakan ya tadi. Soalnya tadi gue belum dapet contohnya ya. Jadi future worth ini misalnya ngitung kayak gini gitu. Kita nabung. Nah, nanti di masa depan tuh berapa gitu. Jadi misalnya kayak gini. Dia nabung dari umur 20, nah sampai 65 future worth-nya berapa gitu. Nabungnya berarti dari 20 misalnya sampai 65. Di 65 future worth-nya berapa. Gitu. Kan nggak mungkin kita ngitung kayak gini pakai misalnya present worth gitu. Kenapa? Ya sebenarnya bisa aja kalau yang ditanya adalah berapa nilai tabungannya di saat ini gitu. Bisa aja. Tapi kan di sini ditanyanya adalah how much could one accumulate gitu. Jadi berapa banyak yang terakumulasi di tahun ke-65 gitu. Jadi ya kita harus pakai future worth gitu. Future worth-nya gimana? Ya udah, ini kan berarti P ya. Sorry, ini kan A tadi. A-nya kemudian ini F per A 2,5%. Nah, kenapa di sini 2,5% gitu? Ini 5%-nya adalah nominal, ini annual. Kalau semi annual berarti jadi 2,5% gitu. 90-nya dari mana? Berarti kan 65 kurang 20, 45. Semi annual kan compoundednya berarti 45 kali 2, 90. Dapat deh. 299,572. Jadi bisa kita nabung setiap minggu gitu. 350, anggap aja $1 10.000. 350.000. Ntar dapetnya di tahun ke-65 itu udah 3M gitu kira-kira. Ya sebenarnya nabung 350.000 seminggu banyak sih. Tapi ya udah, ini kan contoh aja. Oke, ya pokoknya intinya contohnya kayak gini gitu. Misalnya toh kita mau ngitung apalagi. Biasanya sih terkait-kaitnya kayak gini. Karena yang ditanya how much could one accumulate gitu. Kalau misalnya yang ditanya adalah berapa nilainya gitu di saat ini. Tapi ini akan jarang ditanya karena kan contoh soal-soal ektek itu biasanya sesuai yang di dunia asli ya. Lo ngapain gitu nanyain tabungan orang di tahun ke-65 di umurnya yang ke-20 gitu. Oke, ini future worth analysis lagi. Oke, nah ini contoh baru lagi. Jadi di year ke-0, kalau new plant itu adalah ini semuanya walah, ini semuanya cost pak. Kalau new plant di tahun ke-0 berarti pengeluaran 85.000. Kemudian tahun ke-1 200.000, tahun ke-2 1,2 juta, tahun ke-3 200.000. Kemudian kalau di model tahun pertama 850, selanjutnya 250 gitu. Nah, di sini sebenarnya kita mau ngitung pakai present worth di sini gitu kan. PW gitu. Di sini juga kita ngitung pakai PW. Ini nggak masalah gitu, nggak akan jadi masalah gitu. Tapi yang namanya kita kan ini kan belum ada ya, maksudnya new plan sama remodel gitu, ini belum ada. Jadi pakainya future worth aja gitu, supaya kita lihat, oh di tahun ketiga worth-nya berarti berapa gitu. Ini berarti kan worth-nya adalah 1836. Terus kemudian yang remodelnya adalah 1882. BTW ini sebenarnya dia lupa ngomong ya, ini kan cost ya. Cost bawah. Berarti ini harusnya future worth of cost gitu. Kalau future worth of cost ya udah berarti kita pilihnya yang paling murah gitu. Oke. Jadi sebenarnya future worth ini pilihan gitu. Jadi ada kalanya emang kayak gini. Contohnya ya ini emang harus future worth gitu karena kalau kita pakai present worth salah gitu. Karena kan harus di age 65. Tapi kalau kayak gini, misalnya kita bikin nih present worth gitu. Semuanya kita balikin ke tahun ke-0. Pilihannya akan sama gitu. Meskipun angka pasti beda gitu. Karena kan angkanya yang dicari di tahun ke-0.
Tapi pilihan pasti sama gitu, nggak akan beda. Karena ini ditanyanya cuma ya udah kita mau pilih yang ini apa yang ini gitu. Mau kita pakai present, mau pakai annual itu nggak akan jadi masalah gitu. Tapi kalau contoh yang ini ya harus pakai future words gitu. Oke. Ini benefit cost ratio yang tadi gue bilang. Jadi kan kenapa minimalnya benefit per cost itu sama dengan 1 gitu. Kenapa? Ya kalau misalnya benefit per cost lo adalah setengah, ini namanya lo rugi gitu. Gimana caranya lo benefitnya cuma 1 juta, cost lo 2 juta gitu. Ya rugi ini mah. Kalau ini namanya impas gitu, benefit per cost lo 1. Berarti benefit lo sama dengan cost lo. Ini kan berarti jadinya kalau misalnya benefit per cost lo 1, benefit lo sama dengan cost gitu. Sehingga benefit min cost lo adalah 0. Lo nggak dapat untung, nggak dapat rugi. Berarti impas gitu. Nah, ini sabar. Yang ini itu didapat ketika MALL gitu. At a given minimum attractive rate of return, an alternative acceptable provided NPW-nya adalah lebih dari 0 gitu. Berarti net present worth-nya dia punya net present worth-nya ada nilainya gitu, nggak 0. Kalau minus kan jadinya malah rugi gitu. Dan EUAW ini harus lebih dari 0 juga, EUAB min EUAC gitu. This criteria could be also be stated as a ratio. Nah, ini EUAB min per EUAC harus lebih sama dengan 1. Benefit per cost gitu. Nah, ini sebenarnya juga sama kayak tadi. Nggak akan jadi masalah ketika kita pakai BCR ini, benefit cost ratio. Mau kita pakai present words, mau kita pakai EUAB, EUAC, ini nggak akan jadi masalah gitu. Karena ini pilihan. Mau kita pakai present word, benefit per present word cost sama dengan 1, lebih bisa sama dengan 1, atau EUAB, EUAC lebih bisa sama dengan 1, ini nggak jadi masalah gitu. Kecuali nanti ada soal-soal yang memang mungkin harus pakai EUAB, EUAC karena nggak bisa dibikin bentuk present word gitu. Atau bentuk present word nggak bisa dibikin jadi EUAB, EUAC, ya bisa juga gitu. Benefit cost ratio analysis gitu. Jadi kalau misalnya gini, neither input nor output fixed gitu. Jadi kita nggak ada yang fix gitu, input dan outputnya. Nah, yang harus kita lakukan apa? Yang harus kita lakukan ini, tada gitu. Yang ada yang namanya incremental benefit per cost ratio analysis gitu. Jadi kayak sebelumnya gitu. Kita lihat nih, dari kita nambah cost, ini kan delta cost ini berarti kita akan nambah cost, ya kan? Kita nambah cost, benefitnya nambah juga nggak gitu. Kalau misalnya kita nambah cost, ini kan benefit per cost. Kalau costnya nambah, berarti benefitnya juga harus nambah gitu. Nanti dia harus lebih besar sama dengan 1. Kalau misalnya dia nggak nambah, misalnya gini. Benefit misalnya gini, aslinya B per C-nya lebih dari sama dengan 1. Kalau misalnya costnya nambah kan pasti nggak akan lebih dari 1 lagi gitu. Berarti benefitnya juga harus nambah gitu. Makanya ketika misalnya costnya nambah, benefitnya nambah, kan pasti dia akan lebih dari sama dengan 1 gitu kan. Kita akan pilih yang lebih mahal gitu. Kenapa? Karena tadi kita costnya tambah tapi benefit kita juga nambah gitu. Dan ini perbandingannya lebih dari sama dengan 1. Choose higher cost itu. Kalau misalnya delta B per delta C itu sama dengan 1, misalnya gini. Delta B per delta B per delta C sama dengan 1. Nah, ini kan berarti impas kan? Ya, tapi kita pilih yang higher cost tetap gitu. Nah, biasanya di sini akan jadi kesalahan gitu. Oh, kita nambah cost, benefitnya nambah tapi perbandingannya 1 gitu. Jadi cost yang kita tambah ternyata sama kayak penambahan benefit gitu. Ya nggak apa-apa, kita pilih yang higher cost aja gitu. Karena ya siapa tahu benefit ini lebih berguna gitu, misalnya gitu. Tapi kalau misalnya delta B per delta C itu kurang dari 1, jadi costnya nambah gitu. Tapi penambahan benefit itu nggak sebanding gitu. Misalnya costnya nambah bisa 100.000. Tapi benefitnya nambah cuma 50.000 gitu. Ya ini kan nggak sebanding gitu. Ngapain kita nambah invest 100.000 kalau kita dapat keuntungan nambahnya cuma 50.000 gitu.
Ya ini kita pilih yang lower cost gitu, karena nggak guna kita invest lebih gitu. Oke, kalau fixed input berarti oke, tadi ya. Fixed input, fixed output. Fixed input nih gini. Misalnya oke, di sini kita punya dua cash flow misalnya gitu. Inputnya sama gitu, sama-sama $500. Nah, nanti kita lihat di sini misalnya kita dapat duit 100 gitu. Sini dapat duit 200. Ya pasti kita akan pilih yang ini dong, karena kita lihat di sini. Jadi dikeluarin di awal sama gitu 500. Tapi kita dapetnya di sini 200 gitu. Maximize BPC ini sebenarnya lebih ini aja sih. Lebih ke karena kita pakai BCL kan. Tapi logiknya gitu. Kita punya cost sama gitu keluarnya. Tapi kita cari untungnya paling gede. Gitu. Kalau fixed output, nah misalnya gini. Kita punya dua cash flow. Di sini misalnya 100, di sini 200 gitu. Tapi keuntungan kita sama di sini 500. Ya jelas kita pilih yang costnya lebih kecil gitu. Sebenarnya ya sama kayak tadi gue bilang, tulisan maximize BPC ini karena kita pakai BCL aja gitu. Tapi ya at the end logic aja. Pasti kita akan pilih yang costnya lebih kecil gitu. Dan apa namanya? Kalau kayak gini ya udah kita pilih pasti yang outputnya lebih gede gitu. Ini kan inputnya ya istilahnya. Sorry, ini fixed output kan. Outputnya sama nih, 500 semua. Ya udah kita tinggal cari inputnya yang lebih kecil gitu. Oke. Nah, kalau kayak gini, kita lihat di sini kita inputnya nggak fix, 1.1000, 1.1350 gitu. Kemudian outputnya juga nggak fix gitu. Nah ini yang biasa terjadi. Di sini kan ditulis ya, typical situation. Karena emang yang biasa terjadi gitu. Gitu. Nah, kita langsung lihat aja incrementalnya. Sebenarnya kalau gue lebih suka gini. Lihat dulu device E, B per C-nya itu lebih dari satu, bisa sama dengan satu nggak gitu. Device B per C-nya lebih dari satu nggak gitu. Karena kalau misalnya ini udah yang ini udah kurang dari satu ya udah langsung coret gitu. Ini yang udah kurang dari satu langsung coret gitu. Nggak perlu pakai incremental. Karena ada beberapa soal kadang-kadang gitu ngejebak. Kita dikasih option yang sebenarnya dia rugi. Ya kalau misalnya kayak gitu, di sini kan dua-duanya dia nggak ngitung ya. Tapi kita asumsiin A sama B dua-duanya sama-sama lebih dari sama dengan satu. Berarti kita harus pakai incremental. B dikurang A karena yaitu kita punya di sini yang apa istilahnya? Lupakan gue jadinya namanya. First cost-nya di sini dia lebih tinggi gitu. Jadi yang first cost-nya lebih tinggi dikurangin yang first cost-nya lebih rendah. Dapat kan B min A, cash flow-nya seperti ini gitu. Tinggal kita lihat aja di sini. B per C-nya dari incremental. Nah, dapat 1,09. Berarti di sini kalau kita punya 1,09 kan dia lebih dari sama dengan 1 ya. Berarti kita pilihnya yang lebih mahal gitu, yang B. Berarti kita bahasa ini gini. Invest kita lebih nih 350, tapi benefitnya itu sebanding, maksudnya lebih dari sebanding lah gitu. Kalau sebanding kan harusnya B per C incrementalnya 1. Lebih dari sebanding gitu. Kita nambah invest, tapi outputnya juga lebih banyak gitu dari yang kita invest. Oke, kayak gini sama ya. B per C-nya. Ini ada mesin X sama mesin Y gitu. Nah, dia sebenarnya ngitung yang kalau gue lihat-lihat sebenarnya di sini tuh mereka lebih suka ngitung ya udah gitu. Cuma yang lebih murah aja first cost-nya. Kalau gue lebih suka ngitung dua-duanya. Jadi kita lihat dua-duanya worth nggak sebenarnya. Ini sama kayak yang tadi gitu. Y min X. Tapi dia pakainya kalau yang tadi ini kan present worth. Kalau yang ini dia pakainya equivalent uniform annual gitu. Jadi dia bikin semuanya jadi EUAB EUAC. Nanti dilihat gitu EUAB EUAC-nya ternyata Y min X itu 0,45. Ini kurang dari 1 gitu. Berarti kita pilih yang mesin X gitu yang lebih murah first cost-nya. Bahasanya ya berarti kita nambah invest 500 ya kan. Kita nambah invest 500 tuh nggak sesuai gitu dengan tambahan benefit yang kita dapat. Memang kita invest 500 kita uniform benefitnya naik gitu 25. Tapi ini nggak sebanding gitu dengan pertambahan cost-nya. Makanya kita jadi rugi kalau misalnya
Di sini kan berarti 0,45 ini artinya rugi ya. Cost lebih besar dari benefit. Ya berarti invest kita lebih gede dari benefit yang kita dapat kalau nambah. Gitu. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini kayak yang atas, tapi contohnya banyak gitu. Ada D, B, A, C, E gitu. Kalau tadi kan cuma 2. Gitu. Urutin dulu. Sebenarnya kayak delta IRR sih jatuhnya. Tapi yang ini dihitung adalah delta B per delta C gitu. Kita lihat di sini. Pertama kan berarti berarti B di sini ya. B kurang D gitu. B kurang D 3,36. Berarti ini worth. Kita tambah gitu. Tambah 1000. Kemudian A ke B. Worth nggak nambah 2000 lagi gitu. Oh ternyata masih worth gitu. Masih 1,32. Masih oke lah. Berarti kita bisa nambah 2000. Dengan ternyata benefitnya juga nambah gitu. Pas kita C min A. Ternyata kita nambah 2000 ini nggak sebanding gitu ternyata. Si delta B per delta C cuma 0,70. Berarti kan ini dia istilahnya rugi ya. Kalau nambah investment. Pas kita E min A ternyata dia lebih rugi lagi gitu. Nambah investment ternyata malah benefit per costnya 0,3. Benefit per costnya berarti kan sepertiga ya. Benefit per costnya sepertiga. Costnya 3, benefitnya 1. Ya ini jelas rugi gitu. Buat apa kita nambah investment gitu. Kayak ini graphical representation. Jadi ini PW of benefit, PW of cost gitu. Berarti kan kita punya bentuknya itu B per C adalah gradient. Ya kan? Tinggal kita lihat aja gradientnya. Ya kayak gini lah kira-kira bentuknya. Gitu. Benefit cost ratio. Jadi ada benefit cost ratio di public sector yang ini biasa dipakai sama pemerintah, sama present worth index namanya di private sector gitu, di sektor swasta. Bedanya apa? Bedanya gini. Kalau di government, benefit itu adalah semuanya yang dibayar sama publik gitu. Semua yang publik bayar ini masuknya ke benefit gitu. Terus semua yang dibayar oleh pemerintah itu masuknya ke cost. Sementara yang di private sector, kita lihat semuanya yang kecuali si first cost-nya gitu. Ini masuk ke benefit. Sedangkan project first cost, ya ini berarti enggak first cost doang sih, kayak misalnya ketambahan apa di tahun ke-0 cost-nya yaitu jadi project first cost gitu. Nanti di bawah ada contohnya kalau masih bingung contohnya ya. Ini di sini semuanya sama gitu. Ya mau pakai yang ini, mau pakai yang ini, kriterianya ini gitu. Kalau di bawah 1 ya jelas rugi gitu. Jadi kita mau pakai yang atas, mau pakai yang bawah, ini pasti nih may differ in value. Nanti kita lihat di bawah. Nilainya mungkin akan beda, tapi mereka sama gitu pilihannya. Pakai yang mana gitu. Kita lihat ya. Di sini government. Government itu kan mereka, kita punya di sini gue jelasin dulu. Initial cost, berarti ini adalah first cost. Ya kan? Di sini kita punya first cost, terus kemudian uniform annual benefit. Ini first cost adalah yang dibayar oleh government, ya kan? Uniform annual benefit, ini kan yang didapat sama kalau kita bikin right turn atau left turn lane gitu kan. Berarti kan ini yang bayar adalah orang swasta, pemakai gitu istilahnya ya. Pemakai lagi kayak narkoba aja. Ya udah, pokoknya intinya di sini adalah public yang bayar. Annual maintenance yang bayar siapa? Annual maintenance yang bayar juga pemerintah gitu kan. Nggak mungkin publik bayar gitu kan. Udah dibayar pemerintah. Terus kemudian ini disbenefit. Disbenefitnya apa? Disbenefit ini yang dialami sama publik. Sebenarnya gue bingung juga jelasin disbenefitnya apa. Tapi intinya disbenefit ini apa ya? Bingung juga gue sebenarnya. Kalau uniform annual benefit ini kan sebenarnya yang didapat dari right turn lane sama left turn lane, ya kan? Disbenefit ini yang bayar juga publik. Sebentar, gimana ya gue menjelaskannya? Yaudah. Ntar kalau ada yang masih bingung tanya aja, telan dulu aja. Gue bingung soalnya jelasin disbenefit itu apa. Bahasanya nggak masuk di gue. Useful life-nya 15 tahun.
Kemudian karena dia pakainya government benefit per cost ratio analysis, berarti di sini benefitnya yang atas adalah semua yang dibayar publik gitu. Yang ini yang 1,6 M sama yang tadi disbenefit, ya kan? Disbenefit nih sebenarnya, gue masih bingung juga jelasinnya gimana. Oke, nanti aja. Nanti kalau masih ada yang bingung ngelain juga gak apa-apa. Oke, kemudian cost. Cost ini semua yang dibayar government kan? Dibayar government ini. Oke, sip. Gitu. Kita hitung semuanya. Dapat B per C-nya kalau misalnya yang right adalah 1,122. Nanti dia nggak ngitung left BTW. Nah, tapi kita lihat gitu. Di sini L min L-nya 0,942. Berarti kita nambah di sini. Berarti kan di sini sebenarnya 11,9 gitu kan. Ini 225K. Nah, kita nambah investment incremental 3 juta dolar. Itu nggak worth gitu. Karena setelah kita hitung incremental, dia cuma 0,942 gitu. Nggak worth. Kalau misalnya kita pakai yang dari sektor swasta, present worth index, semuanya kita taruh atas gitu. Semua kita taruh atas, kecuali yang tahun pertama gitu. Yang tahun pertama kan cuma ini, sama disbenefit. Gue bingung juga tadi. Gimana ya jelasin disbenefit tuh? Oke, kemudian di sini kan uniform annual benefitnya berarti positif. Dikurangin sama annual maintenance kan. Oke, ini semua masuk ke benefit. Cost-nya adalah first cost-nya gitu, 8,9 sama 900 ribu gitu. Nah, kalau kalian lihat, ini angkanya beda. Yang satu, kita ngitung yang minimal. Yang minimal tuh berarti kan ini yang right ya. Ini yang right, ini yang left gitu. Nah, kita ngitung yang ini 1,122 sama ini 1,125 gitu. Beda kan? Sudah gitu pas kita ngitung incremental, yang ini 0,942, ini 0,951. Bedanya sedikit, tapi beda kan? Nah, kenapa? Ya karena kita ngitungnya beda kan? Di atas tadi, yang 150.000 adanya di bawah. Yang di sini jadi di atas. Di sini, 900.000-nya di atas. Di sini jadi di bawah. Beda. Tapi, tetap aja kita akan milih yang mana? Kita akan milih yang minimal gitu kan. Pilih yang right gitu. Di sini juga sama, kita akan tetap pilih yang right. Gitu. Nggak akan beda. Mau kita hitung pakai yang government atau yang present worth index gitu. Oke, payback period. This is the period of time required for the project's profit or other benefit to equal the project's cost gitu. Oke, di sini dia approximate. Ini harus gue garis bawahin. It is an approximate economic analysis method. Kenapa? Nah, ini yang bawah dia langsung kasih tahu. Kenapa dia approximate? Karena effect of timing is ignored. Jadi ya udah misalnya kita tiap tahun dapat 2.500, tahun 1 2.500, tahun 2 2.500 gitu kan, sampai tahun 3 2.500. Padahal yang kita dapat 2.500 di tahun ketiga ini worth-nya di bawah yang tahun pertama pasti gitu kan, karena ada inflasi. Tapi di sini payback period, the effect of timing is ignored gitu. Jadi kita nggak ngitung, yang penting kita dapat duit berapa, kemudian nanti di pertama berarti keluarnya berapa gitu. Kita cuma ngitung pakai itu aja, lebih gampang. Tapi itu tadi yang gue bilang, dia approximate. Kemudian di sini all economic consequence after payback are ignored. Jadi kita cuma ngitung aja kan. Maksudnya kita kan kalau payback period kita ngitung kan. Oh, payback periodnya berapa tahun? 2 tahun misalnya gitu. Ya udah setelah 2 tahun kita nggak pakai gitu karena kita cuma ngitung yang sebelum 2 tahun tadi gitu. Kemudian ini, may not consistent with equivalent worth and rate of return methods. Kenapa? Balik lagi ke atas. Karena dia adalah approximate gitu. Tapi nanti misalnya gini. Misalnya beda. Dia sama equivalent. Misalnya sama IRL sama payback period beda. Nah, tapi nanti kita bisa pilih preference kita. Nanti di bawah kita kasih tahu aja. Kayak gini. Oke, di 0 dia kan 1.000 ya. Berarti ini kita pakai yang alternatif A. Di sini 1.000 set gitu. Nah, pertanyaannya dengan benefit 200, 200, 1.200, 1.200, 1.200, kita berapa lama tuh nyampe ke sini gitu. Di
sini. Ini payback periodnya. Gitu. Di payback periodnya di mana? Di 2,5 tahun. Gitu. Istilahnya gini. Yang apa namanya? Yang benefit grafiknya ketemu sama grafik yang cost gitu. Ini juga sama. Ketemu di sini gitu. Oke. Mau apa istilahnya gini? Mau ada salvage value juga nggak masalah. Salvage value ini kan juga benefit ya jatuhnya. Oke. Salvage value ini juga benefit. Kemudian di sini costnya 2000. Set kita tarik guys. Kemudian uniform annual benefitnya dia sama kan. Set cuma beda di akhir karena ada salvage value. Tapi yang ini kita nggak ngitung. Gitu. Kenapa? Karena kita cuma ngitung sampai payback period aja. Ternyata payback periodnya 4,4 tahun gitu. Yang ini payback periodnya 5 tahun. Nah, kayak gini, sorry. Gue dari atas belum jelasin nih. Terus ini cara bacanya gimana gitu. Yang ini kita punya payback period 2,5 tahun. Yang ini kita punya payback period 2,33 tahun. Nah, sabar. Jangan dulu milih yang 2,5 tahun 2,33. Kalau kita pakai analisis payback period, kita berarti akan mau cari kapan payback tercepat gitu kan. Nah, payback tercepatnya berarti kan 2,33 tahun. Berarti kita pilih yang B gitu. Tapi misalnya nanti kita hitung pakai IRR, ternyata hasilnya beda ya, nanti beda. Kita itu preference gitu. Tapi ketika kita sudah memutuskan ngitung, kita pakai metode payback period gitu. Ya berarti kita mau cari gitu. Kapan investment kita paling cepat balik gitu. Kemudian yang ini 4,4, yang ini 5. Ya berarti ketika kita milih payback period, ya kita langsung pakai yang 4,4 gitu. Nah ini annual benefitnya beda, nggak akan jadi masalah gitu. Yang penting grafik yang ini ketemu sama grafik yang cost. Grafik yang costnya kan sama ya. Jadi kapan payback periodnya, kapan dia grafik yang benefit ketemu grafik yang cost. Di sini gitu. Ini payback periodnya 4 tahun, ini 5 tahun. Berarti kita akan pilih yang ini. Nah, ini yang tadi gue mau bilang. Ketika kita ngitung di sini A sama B, yang ini berarti ya. Kita ngitung A sama B nih. Kita pakai IRR, dapat yang B itu 19%. Yang A itu 0%. Berarti kan ini intinya kita impas ya. Nggak dapat apa-apa gitu. Tapi, alternatif A itu cuma 4 tahun. Udah balik modal. Tadi kan di atas ya. 4 tahun udah balik modal. Alternatif B baru 5 tahun balik modal gitu. Nah, ketika kita sudah memutuskan untuk pakai payback analysis, kita akan pakai yang A tetap. Loh, kan rugi. Kan impas. Kita nggak dapat untung. Nah, di sini kalau kita pakai payback analysis, yang lebih dipertimbangkan adalah balik modalnya lebih cepat gitu. Untung itu urusan belakangan. Balik modal lebih cepat. Tapi misalnya kita pakai IRR, nah, kita langsung milih, yang penting kita untung, balik modal nggak apa-apa lama. Gitu. Di sini ditulis nih. Liquidity versus profitability gitu. Ketika kita lebih milih likuiditas gitu, kita cepat dapat duit gitu istilahnya ya. Kita cepat dapat balik modalnya gitu. Ya udah kita pilih yang A gitu. Tapi ketika kita lebih milih, ya udah kita lebih milih cari untung aja gitu. Ya udah kita pilih yang B gitu. Sama aja mungkin konsepnya gini. Lo minjemin duit ke teman lo satu, teman lo yang kedua gitu. Teman lo yang pertama dia bilang gini, ya udah balikinnya besok gitu. Tapi balikinnya duitnya sama gitu, nggak gue kasih bunga. Sedangkan yang teman lo yang satu lagi, dia bilang balikinnya nanti dicicil gitu. Sebulan sampai 12 bulan. Nah, tapi nanti dapat bunga gitu. Masalahnya adalah gini. Di yang pertama lo nggak dapat untung gitu. Oke, itu pasti. Di yang kedua, lo dapat untung, itu pasti. Tapi lo nggak tahu dia akan selalu bisa bayar apa enggak gitu. Makanya liquidity gitu. Yang pertama lebih liquid gitu. Lo langsung dapat duit besoknya, tapi ya itu nggak dapat untung. Yang kedua, yang si B, lo untung gitu. Dapat untung gitu. Tapi dia nggak liquid gitu. Lo nggak tahu dia akan selalu bisa bayar apa enggak gitu. Ya kalau life of project ini umurnya gitu ya. Nanti lihat umurnya. Oke, yang ini. What is the payback period for the 500,000 SMP investment? SMP investment ini BTW dia nggak punya itu ya. Dia nggak punya bunga ya. Jadi ya udah 500.000 aja gitu. Given an annual saving
92.500. Ya udah tinggal dibagi aja. 500.000 sama 92.500 gitu. Dapat 5,4 tahun. Oke, di sini. 4 points to be understood. Ya ini yang tadi gue bilang, ini approximate gitu. Jadi anggaplah misalnya gini. Kalian dapat soal. Terus kemudian payback sama IRR beda. Kalian lihat lagi di soal. Soal tuh maunya apa? Liquidity apa profitability? Kalau nggak di, misalnya nggak di state. Ini kan harus di state di soal. Kalau nggak di state, kalian langsung pilih yang pakai IRR. Kenapa? Karena IRR, nih ya, IRR adalah exact. Sedangkan payback itu adalah approximate gitu. Jadi kita pasti pilih yang exact gitu. Kalau pakai IRR. Kalau pakai IRR. Kalau nggak di state di soal, kita pilih yang exact yaitu IRR gitu. Oke, ini without considering differences. Ini sebenarnya ngulang yang atas sih gitu. Oke. Being an approximate calculation. Oke, dia may or may not select the correct alternative gitu. Tapi balik lagi, tergantung preference. Kalau preference kita adalah profitability gitu, correct preference-nya adalah yang B. Tapi kalau kita preference-nya adalah liquidity, correct preference-nya adalah yang A gitu, correct alternatifnya gitu. Makanya gini, that is the payback period, calculator may select a different alternatives from that found by exact economic analysis. Ini adalah IRR gitu. Oke, ini ini rumus sih. Iya, gue nggak tahu. Oke, contohnya. Ini sebenarnya sama kayak yang tadi, pakai NPAR juga. Nih gini ya. Pakai NPAR, tapi discounted payback ini istilahnya adalah dia memperhitungkan time value of money. Kalau rumus kayak gini gue jujur nggak tahu. Kita langsung hajar aja NPAR gitu. NPAR 10%, 92,5 min 500.000. Kalau kita pakainya tadi cuma payback period, NPAR-nya di sini adalah 0%, si persentasenya. Istilahnya discounted ini cuma itu doang bedanya. Gue nggak tahu ini rumus-rumus ini nggak ngerti. Yang penting kalau kita hajar NPAR kita punya persentasenya gitu. Oke, sensitivity and break even analysis. Sensitivity. Jadi gini. Kalau misalnya ada suatu perubahan, namanya aja sensitivity, berarti kan harus ada perubahan. Misalnya ada perubahan, seberapa banyak perubahan yang diperlukan untuk mengubah decisionnya, atau seberapa banyak seberapa sedikit gitu. Pokoknya intinya ini adalah ngelihat ketika ada perubahan bakal berubah nggak decisionnya gitu. Misal gue ambil contoh mobil yang gampang. Lo beli mobil A harus minum bensin Pertamax, lo beli mobil B harus beli bensin Pertalite gitu. Terus setelah lo hitung, ya pasti yang Pertalite mungkin lebih murah gitu, ya kan? Pilih yang Pertalite. Tapi ketika harga Pertamax misalnya, atau harga Pertalite naik, lo harus hitung balik gitu. Lo akan pilih yang Pertamax sampai yang Pertalite gitu, kira-kira. Break even ini gini. Kalau break even ini sebenarnya dia adalah salah satu dari sensitivity. Break even ini gini. Anggaplah lo punya dua alternatif. Alternatif A sama alternatif B. Nah, di tahun keberapa atau di nominal uang berapa, dia tuh jadi sama gitu. Ini coba kita lihat contoh aja, karena kalau ngomong pasti bingung. Kayak gini. Kalau kita pakai, misalnya kita bangun gedung. Kita langsung bangun, set, gitu, 140.000 gitu. Tapi kalau kita bikinnya adalah two stage, kita bikin dulu sekarang 100.000 nih. Set, nanti baru beberapa tahun lagi kita tingkatin 120.000 bayarnya gitu. Nah, kalau kayak gini, kita kan punya present worth of cost-nya adalah 140.000 kalau kita full kan. Tapi kalau kita present worth of cost-nya two stage, kita cari ini N-nya gitu. Nah, balik lagi ke grafik. Cara baca grafiknya gimana? Kita lihat gini. Kalau misalnya full capacity, dia akan sama terus kan. Mau kita di tahun keberapa bangun, duitnya akan segini yang keluar. Tapi kalau misalnya itu stage, misalnya. Kalau misalnya itu stage, 100.000 sekarang gitu. Oke. Kemudian 120.000 1 tahun dari sekarang. Kalau 0 tahun dari sekarang kan kita tinggal tambah ya. Berarti 220.000. Terus nanti dia akan turun gitu. Kenapa?
Karena kan kalau semakin lama, misalnya 20 tahun lagi, 20 tahun lagi nilai uang 120.000 ini kan tambah kecil gitu di present world gitu. Nah, pertanyaannya, break even di mana? Break even di sini. Dia ketemunya di mana? Kemudian cara baca grafiknya gini. Ketika misalnya two stage ini kita bangunnya adalah sebelum 15 tahun gitu. Break evennya 15 kan. Sebelum kita bangun two stage-nya misalnya 120 ribunya 10 tahun lagi. Kita nggak akan untung milih two stage gitu. Kenapa? Di sini kita lihat present world of cost-nya lebih tinggi daripada full capacity. Tapi ketika kita pilih 30 tahun di sini, misalnya kita bikin 100.000 sekarang, 120.000 and years from now. Berarti misalnya 30 tahun dari sekarang. 30 tahun dari sekarang nilai 120.000 ini nggak ada harganya gitu. Makanya dia present world of cost-nya lebih murah. Berarti kalau misalnya di sini N-nya kita ganti 30, di sini kan, kita akan pilih yang ini gitu. Karena lebih murah dari yang full capacity. Tapi selama dia sebelum break even gitu, maksudnya misalnya N-nya adalah 8 tahun gitu. Kan 8 tuh kira-kira di sini gitu. Berarti di sini yang two stage, di sini yang full capacity gitu. Mending kita pakai yang full capacity karena lebih murah gitu. Oke, lanjut. Break even analysis. Oke, jadi gini. Kalau yang tadi kan ini menyoal tahun, yang ini menyoal duit gitu. Jadi gini, kita punya alternatif A sama alternatif C gitu. Ada alternatif B, tapi initial cost-nya kita belum tahu. Misalnya kita belum diestimasi lah initial cost-nya gitu. Nah, kita lihat A sama C, NPW-nya gedean siapa gitu. Oh, ternyata gedean C, berarti yang A langsung kita coret aja, kita nggak akan bandingin sama B. Nah, B itu ternyata setelah dihitung NPW-nya di luar X ya, itu adalah 7329 dikurang sama X gitu, X-nya initial cost. Oke, berarti kita kalau misalnya mau pilih yang B, nah, misalnya kita maunya emang yang B gitu, tapi initial cost-nya belum dikasih tahu sama supplier, misal gitu. Nah, supaya kita bisa tetap milih yang B secara ekonomis, berarti kan NPW-nya B itu harus lebih dari NPW-nya C gitu kan. Nah, berarti 7329 min X ini harus lebih besar dari 3029. X-nya lebih kurang dari 4300, kurang dari sama dengan 4300. Nah, biasanya kayak gini tuh gini. Nah, contohnya, lu udah mau milih yang B. Maksudnya ini adalah terbaik gitu. Misalnya di lain segi ekonomi ya, misalnya mungkin lebih gampang dikerjain atau lebih ramah lingkungan dan sebagainya gitu. Tapi dari supplier belum ada initial cost gitu. Nah, nanti ketika kita pakai break even, lo bisa gunakan angka 4.300 ini buat nego ke supplier gitu. Jadi misalnya supplier bilang 4.500 gitu. Supaya lo tetap bisa milih B secara ekonomis, ya udah berarti lo negoin jadi 4.300 atau kurang gitu. Intinya gitulah, bisa dipakainya gitu contohnya. Oke, yang ini break even analysis. Kalau yang ini beda lagi dia. Ini kan sama ya, kayak yang atas right turn sama left turn tadi. Nah, tapi di sini kita lihat break even for incremental investment gitu. Jadi gimana? Nah, kalau misalnya kita mau lihat di sini kan mereka ada incrementalnya. Nah, di sini break even ya. Sabar ya, sorry. Gue lupa. Kalau break even, bentar. NPW-nya kan berarti oke, bentar ya, sorry. Kalau misalnya di sini life of project-nya N years gitu. Berapa tahun. Nah, break even-nya dia di 12 tahun gitu. Jadi dia akan break even di 12 tahun untuk right turn dan kok 12 tahun sih. Ini 10, 11. Dia akan break even di sini di 11 tahun, ya kira-kira lah. Dan ini di 13 tahun kira-kira. Misalnya gitu. Nah, tapi incrementalnya break evennya di sini gitu di 16. Sorry. Gue nggak tahu ini gimana sih. Ya udah anggap aja ini 10, ini 12, ini 14, ini 16, ini 18, ini 20 sini. Jadi anggaplah di tahun 11 lebih gitu. 11 lebih si writer itu sudah break even.
Terus kemudian yang left, kalau kita pilih left, dia 13-an berarti ya. Sorry. 13-an udah break even. Nah, tapi incrementalnya baru break even di tahun ke 16-an gitu, belum nyampe ke tahun 17 gitu. Nah, tapi kalau misalnya life of project-nya itu lebih dari 17 tahun gitu, misalnya life of project-nya 20 tahun gitu. Ya udah, berarti kita pakai aja gitu yang lebih mahal gitu. Karena di sini break even analysisnya kita lihat. Kalau misalnya sebelum 16-an tahun ya, ini kan dia anggap aja di 16 gitu. Break even for incremental. Sebelum ini kita rugi gitu. Kenapa? Misalnya kita life of project-nya cuma berapa ya? 14 tahun misalnya. 14 tahun keduanya break even gitu. Tapi yang kita tambahkan untuk left turn lane itu belum break even ternyata gitu. Jadi kita rugi kalau kita pilih yang lebih mahal. Kalau kita misalnya life of project-nya 20 tahun kan di sini. Semua sudah break even, right udah, left udah, incremental udah gitu. Jadi istilahnya untuk left turn pasti udah break even gitu. Tapi si incrementalnya kan yang lama gitu. Kalau 20 tahun, incrementalnya juga udah balik modal, udah break even, udah impas gitu. Jadi kita pilih kalau 20 tahun yang lebih mahal gitu. Kalau 14 tahun belum nyampe nih, yang kita tambahin belum impas. Ya jangan dipilih yang lebih mahal, pilih yang lebih murah gitu. Oke, yang ini diesel engines. Jadi yang ini balik lagi ke atas, ini yang namanya ini, to what extent do variation in the data affect the decision gitu. Jadi kalau kita pakai segala macam data di sini, salah gue. Equivalent uniform annual cost-nya adalah lebih murah yang diesel gitu. Tapi misalnya gini, kita mau bikin mobil gas yang dipilih gitu. Berarti mobil gas itu baru akan dipilih kalau EUAC-nya lebih murah dari yang diesel kan. Berarti EUAC diesel harus naik di atas 5.157 gitu. Ya udah kita lihat aja kalau diesel cost-nya misalnya naik, ya udah berarti diesel cost-nya oke. Ini kan fuel segini. Ya kalau misalnya di sini diesel cost-nya adalah 0,48 gitu. Makanya EUAC-nya segini. Tapi kalau diesel cost-nya 0,75, EUAC-nya lebih mahal dari mobil bensin gitu. Jadi kalau misalnya ternyata diesel cost-nya naik, ya udah, berarti kita pilih yang bensin gitu. Oke. By varying the resale value, blah blah 4.200 resale value for the gasoline powered vehicle, the EUAC is almost equal. Itu jadi kalau misalnya kita lihat ya, di sini kan resale value-nya mobil yang di sini, diesel ya. Kok resale-nya 3.000 sih? Salah deh. Oke. Kayaknya salah. Oh benar-benar, sorry. Kalau resale value-nya naik, misalnya mobil bensin ternyata lebih mahal kalau dijual lagi. Lebih mahalnya jauh, misalnya sampai 4.200 gitu. Ya udah, berarti kita punya EUAC-nya hampir sama gitu. 4780,22 sama 0,77 gitu. Berarti kita pilih yang diesel tetap sih. Tapi ya itu kalau resale value-nya tambah mahal. Ini what if analysis. Ya ini yang tadi, yang di atasnya gitu. Oke, paling sampai situ aja. Kalau ada yang masih bingung, apalagi yang tadi yang disbenefit gitu-gitu, tanya aja ke gue lewat line. Oke, makasih guys.